Selamat siang anak-anak, perkenalkan nama saya Ceoling SPD MPDB. Hari ini saya akan membawakan pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 8. Mari kita sama-sama belajar bersama. Nanti sebelum kita mulai, Ibu juga akan membawakan doa bersama. Saya harap semua daripada peserta didik kita siap untuk belajar hari ini. Kita mulai dengan chapter 1, bab 1, masa membabarkan Dharma. Seperti yang pernah kita pelajari di kelas 7, ada 7 minggu pasca penerangan sempurna. Jadi sebelum Buddha membabarkan Dharma, beliau masih berdiam di bawah pohon Bodhi dan sekitarnya selama 7 minggu untuk melakukan hal-hal tertentu. Itu tidak akan Ibu bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, seperti yang saya sudah katakan bahwa nama saya adalah Ceoling SPD MPDB. Semoga perkenalan hari ini membawa kegembiraan bagi kita semua dan kita memiliki satu chemistry yang baik antara kamu dan saya sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, kita mulai dengan doa pembuka pelajaran. Mari kita beranjali. Sudah anjali anak-anak? Oke, kita mulai. Agak dipejam matanya sedikit, mungkin ibu yang akan membacakan sehingga kamu mendengarkan dan kamu melafalkan Namo Sakyamuni Buddha sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sarva Bodhisattvaya Maha Sattvaya, Namo Kuan Yin Busa yang Maha Welas Asih. Kami beranjali dan bersyukur atas ikatan karma baik kami sehingga memiliki kesempatan untuk belajar Dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Kuan Pusa yang Maha Welas Asih, kami sadar atas buah karma kami sendiri. Kami bertekad untuk merubah diri kami ke arah lebih baik agar berguna bagi orang tua dan lingkungan kami. Kuan Yin Pusa yang penuh dengan perasnya, berkailah kami agar memperoleh kebijaksanaan untuk belajar Dharma hari ini, sehingga kami mampu menjadikan Buddha Dharma sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Semoga kami berbahagia, semoga keluarga kami berbahagia, semoga lingkungan kami berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, anak didik ibu yang manis-manis semuanya, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, siap-siap, boleh juga pakai headset karena nanti di tengah perjalanan kita akan mendengarkan sebuah lagu dan kita akan bernyanyi bersama. Oke. Kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Ini boleh nanti kalau Anda mau catat boleh ya. Baik, kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dalam tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap setelah kamu belajar, kita akan bersyukur kita mendapat kesempatan belajar mengenal masa pembabaran Dharma dari tahun pertama sampai keempat oleh Sang Buddha ya. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari cara masa pembabaran Dharma tahun pertama sampai keempat. Mempraktikkan ajaran pada masa pembabaran Dharma tahun pertama, tahun kedua sampai dengan keempat. Kita lanjutkan. Oke, ini ada sebuah gambar. Mari kita perhatikan kira-kira yang mana ini Sang Buddha. Ya, memang semuanya berpakaian biku ya. Namun kita pilih, kita sudah bisa mengetahui ciri-cirinya. Ya, benar. Yang tengah ini ya. Yang tengah ini yang berdiri dengan aura yang menerangi seluruh kepala beliau. Inilah Sang Buddha. Dan mereka bersujud. Ini Buddha sedang menahbiskan beberapa siswa. Ya, lihat di sini. Baik,
siswa yang lain di sana sedang memperhatikan. Jadi ini adalah Buddha dan 60 orang arahat. Kalau sudah lupa tentang arahat nggak apa-apa, nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya Ibu akan membahasnya lagi. Mari kita perhatikan. Oke, ini ada gambar. Coba berapa orang biku di sini? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 orang biku. Masih ingat? Benar sekali. Anak-anak Ibu ini luar biasa ingatannya. Ya, inilah yang disebut dengan Pancavagya, yakni 5 pertapa yang menjadi siswa pertama Sang Buddha. Mari kita lihat lagi. Nah, ini tahun pertama, tahun 588 sebelum Masehi. Kalau SM artinya sebelum Masehi. Kalau tambah S namanya short message, ya. Nah, ya ini adalah tahun Masehi, sebelum Masehi. Jadi sebelum tahun 1 itu 588 tahun sebelumnya. Jadi hitungannya mundur ya. Nah, pada musim hujan Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama adalah, jadi begitu selesai 7 minggu pasca penerangan Buddha. Nah, ini Buddha sudah melakukan perjalanan, memulai perjalanannya untuk membabarkan Dharma. Nah, tahun pertamanya Buddha membabarkan khotbah pertama berjudul Dharma Cakka Pawatana Sutta. Ayo sama-sama kita baca. Dharma Cakka Pawatana Sutta. Good. Itu artinya pemutaran roda Dharma. Kemudian yang kedua adalah Anatta Lakkhana Sutta. Coba Ibu dengar bagaimana cara membacanya. Anatta Lakkhana Sutta, ya, yaitu khotbah tanpa aku atau bukan diri. Dan Aditta Pariyaya Sutta, yaitu khotbah tentang hal yang terbakar. Nah, kalau tentang hal yang terbakar ini sedikit aja Ibu bahas bahwa ini nanti yang membuat kita yang selalu terbakar adalah nafsu. Nah, nafsu lebih hebat loh daripada api. Baik, kita masuki sekarang. Buddha menerima kelima pertapa atau Pancavagya sebagai siswanya. Nanti Ibu mau tanya ini, coba kira-kira kita masih ingat nggak Pancavagya itu siapa aja? Coba ya, nanti dicatat ya. Oke, kita lanjutkan. Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkapnya Triratna atau Tisarana. Jadi Sangha Bhikkhu artinya perkumpulan, persamuan Sangha. Sangha artinya para bhikkhu. Jadi Sangha ini sebuah perkumpulan untuk para bhikkhu, persamuan untuk para bhikkhu. Nah, pertama kali ada itu hanya 5 orang anggotanya, ditambah Buddha sebagai ketua Sanghanya, jadi 6 orang. Nah, ya siapa 5 orang itu? Ya inilah ini, 5 orang pertapa. Nah, karena sudah ada Sangha, maka lengkaplah Triratna. Triratna terdiri dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi sudah ada Buddha kan sudah mencapai penerangan sempurna. Jadi ada Buddha, kemudian ada Dharma. Begitu Buddha membabarkan Dharma khotbah pertamanya, maka sudah ada Dharma. Yang ketiga adalah setelah dibentuknya Sangha, maka terbentuklah Sangha. Jadi lengkap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Oke, kita lanjutkan. Semoga mengerti ya. Kita amati dulu gambar ini. Ini di dalam gambar ini dikatakan Pangeran Yasa dan 54 temannya. Nah, setelah Buddha memiliki 5 siswa, suatu hari beliau ini kedatangan seorang anak bangsawan yang bernama Yasa. Yasa ini sangat kaya, luar biasa kaya dia. Kekayaannya ini bisa makan untuk 7 turunan atau 10 turunan kali ya. Nah, karena dia sangat kaya, maka orang tuanya selalu memanjakan dia. Tiap malam, hampir tiap malam maksudnya, itu ada penari, makanan lezat, teman-teman semua berkumpul, ya untuk pesta pora, happy. Ya mungkin bagi Anda itu
menyenangkan. Nah, si Yasa ini melaksanakannya setiap hari, every day, setiap hari. Dia sudah merasa jenuh, dia merasa tidak ada arti dalam hidupnya lagi. Oleh karena itu, dia secara gamang dia berjalan sampai ke tempat Buddha berada. Dia kemudian bertanya kepada Buddha, dan Buddha membabarkan dharma kepada beliau, dan akhirnya beliau menjadi seorang bhikkhu. Nah, Yasa memiliki banyak teman. Ya, bukan hanya teman pesta pora dan lain-lain, dia memiliki banyak teman. Nah, teman-temannya bilang, loh, hebat banget ini Buddha. Kenapa ini? Kok bisa seorang Yasa akhirnya menjadi seorang bhikkhu? Itu berarti acara Buddha ini luar biasa. Kami juga mau mendengarnya. Nah, akhirnya 54 teman daripada Yasa ini semuanya menjadi bhikkhu. Setelah itu kita bisa menjumlahkan bahwa seluruh siswa Buddha sudah berjumlah 60. Ya, kita lanjutkan. Oke, yang kelima adalah Buddha mengunjungi Kapilawatu dan menunjukkan mujizat ganda atau yang disebut dengan Yamaka Patiharya. Nah, Kapilawatu itu adalah ibu kota kerajaan. Iya, benar sekali. Ya. Nah, Buddha kembali mengunjungi Kapilawatu ya pada saat itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa gambar, silakan diperhatikan. Ini Rahula ya. Siapa Rahula? Ya benar, Rahula anak dari Pangeran Siddhartha. Jadi bukan dari anak Buddha katanya ya, karena Buddha tidak memiliki anak setelah itu. Sebelum jadi Buddha, beliau adalah pangeran ya. Di sini si Rahula meminta warisan. Di sini Rahula akhirnya menerima penabisan sebagai samanera. Samanera itu artinya calon bhikkhu. Belum jadi bhikkhu ya, belum jadi bhikkhu. Nah, pada tahun ini Buddha menabiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Selanjutnya Raja Suddhodana, Ratu Mahaprajapati Gotami, serta Yasodhara pada tahun ini mencapai kesucian setelah menerima khotbah Buddha. Ya, Raja Suddhodana, Ratu Mahaprajapati, dan Yasodhara yaitu istri Pangeran Siddhartha ya. Nah, itu mendengar khotbah Sang Buddha lalu mencapai kesucian. Ya, mencapai kesucian. Dalam kesempatan ini juga dalam tahun itu juga Buddha menabiskan 6 pangeran Sakya, yaitu Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila. Jadi itu semuanya bagian dari kerajaan Sakya ya. Anantapindika mempersembahkan dana berupa viara hutan Jetawana di Savatthi Kosala. Ini karena waktunya sangat singkat, nanti di kesempatan lain Ibu akan menjelaskan tentang Anantapindika juga. Ini cerita yang luar biasa menarik ya. Pada tahun ini pula Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Selanjutnya Buddha mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Kolya dan membabarkan Mahasamaya Sutta. Nah, baik, Ibu berharap di bawah daripada video ini nanti ada link untuk menonton kisah Dewadatta. Setelah Anda menonton ini nanti kisah Dewadatta, Anda boleh mencoba menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaannya ini tidak yang harus pasti benar ya, tapi menurut pendapat Anda nantinya. Pertama, dapatkah Anda mengingat nama 5 pertapa? Ini harus bisa ingat ya. Tadi kita udah bernyanyi bersama. Menurut Anda, Yasa sebagai siswa ke-6, mengapa dia memiliki banyak sekali teman? Kalau tadi mendengarkan Ibu menjelaskan pasti sudah tahu. Apa yang membuat teman-teman Yasa menjadi siswa Buddha? Selanjutnya, setelah Anda menonton kisah Dewadatta, apakah pesan moral yang bisa Anda pelajari dan pedomani dalam hidup Anda? Nah, Ibu akan menyertakan video kisah Dewadatta memang dalam bahasa Thai, tapi Anda boleh membaca teks di bawahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, juga lagu yang kita nyanyikan bersama, karena di dalam video ini mungkin kesalahan di dubbing
belum bisa memunculkan suara, Ibu juga akan menyertakan lagu itu di dalam link di bawah video ini. Jadi diulang-ulang ya. Oke, kita nanti akan nyanyi bersama di dalam Zoom. Mungkin tidak hari ini atau di hari selanjutnya. Baik, sekarang kita berdoa penutup karena pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Saya berharap kalian semua mau beranjali bersama. Kita melafalkan mantra kebahagiaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan mengikis rasa loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin di dalam diri kita. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Dan Omitopo.